Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kami yaitu mengenai pengendalian patogen. Anggota kami ada 6 orang. Yang pertama adalah Rizkan Nabawi Zulhata dengan NIM 134190007. Yang kedua ada Bima Abdi Prasetyo dengan NIM 134190008. Yang ketiga ada Dwi Fitri dengan NIM 134190009. Lalu yang keempat sendiri adalah saya dengan nama Muhammad Firza Irawan Munte dengan NIM 134190010. Yang kelima ada Sartika Sari dengan NIM 134190011. Lalu ada Kiki Nurmahanani dengan NIM 134190013. Selanjutnya materi mengenai pengendalian definisi pengendalian patogen akan dijelaskan oleh Bima Abdi Prasetyo. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi pengendalian patogen. Pengendalian penyakit tumbuhan dilakukan untuk melindungi tanaman atau mengurangi tingkat kerusakan tanaman. Cara pengendalian umumnya bertujuan untuk menyelamatkan populasi dibandingkan menyelamatkan sedikit individu tanaman. Umumnya, kerusakan atau kehilangan hasil dari satu atau beberapa tanaman saja dari populasi tanaman di suatu lahan dianggap bukan masalah. Tetapi, jika populasi yang mengalami kerusakan pada suatu daerah pertanian itu melebihi ambang batas, maka itu dapat merugikan atau dapat mengurangi produktivitas daripada lahan pertanian tersebut. Adapun pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang pada dasarnya adalah pengelolaan segitiga penyakit, yaitu menekan populasi patogen serendah-rendahnya, membuat tanaman tahan terhadap serangan patogen, serta mengusahakan lingkungan agar menguntungkan tanaman, tapi tidak menguntungkan kehidupan patogen. Selanjutnya ada materi perbedaan kerusakan tanaman karena penyakit dan hama. Bentuk kerusakan tanaman karena penyakit tanaman berupa berubahnya warna dan sifat fisiologi tanaman. Misal daun tanaman jadi berbintik coklat atau kuning, tanaman nampak layu, dan biji yang dimakan terasa pahit. Umumnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan harus dengan bantuan alat seperti mikroskop. Lalu bentuk kerusakan karena hama umumnya berupa berubahnya volume tanaman, misalnya daun berukuran tidak utuh karena hilang sebagian atau seluruhnya akibat gigitan hama, belalang atau ulat. Dan kalau bentuk kerusakan karena hama umumnya dapat dilihat langsung dengan mata. Lalu ada cara pengendalian penyakit tumbuhan. Yang pertama yaitu avoidance. Avoidance merupakan meliputi cara untuk menghindari terjadi infeksi patogen, misalnya pengaturan waktu tanam, pemilihan lokasi, penyiapan bedengan, pengaturan pengairan, dan melakukan perawatan tanaman dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya luka. Lalu exclusion yaitu penyakit tanaman meliputi tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencegah masuknya patogen penyebab penyakit, vektor, dan tanaman sakit masuk ke daerah di mana tanaman itu tumbuh. Yang ketiga yaitu ada eradikasi meliputi tindakan mengeliminasi atau menghancurkan serta menginaktifkan patogen penyebab penyakit setelah berada di suatu daerah, termasuk mencabut tanaman sakit dan disinfektan pada tanah, serta peralatan yang digunakan yaitu juga disebut fumigasi, solarisasi, atau disinfektan. Tindakan eradikasi juga dimaksudkan untuk mengurangi populasi patogen pada tingkat yang tidak membahayakan. Cara ini termasuk tindakan kultur teknis dengan menghilangkan tanaman atau bagian tanaman yang sakit, rotasi tanaman, menghilangkan bunga inang dan pencegahan investasi serangan vektor. Lalu yaitu proteksi atau perlindungan tanaman yang dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida kimiawi, pestisida nabati, atau pemanfaatan agen hayati. Menanam di dalam rumah kaca atau
Halangan fisik seperti kerudung pada baris tanaman juga dimaksudkan untuk melindungi tanaman dari infeksi patogen. Ketahanan dilakukan dengan menanam varietas tanaman yang tahan. Dibedakan ketahanan vertikal atau vertical resistance yang menghasilkan tingkat ketahanan yang lebih tinggi terhadap strain patogen tertentu, dan ketahanan horizontal atau disebut juga horizontal resistance, di mana sifat ketahanan tidak terlalu tinggi terhadap banyak strain patogen. Lalu yang terakhir ya ada terapi atau pengobatan dilakukan dengan menggunakan bahan kimiawi yang mempengaruhi proses fisiologi tanaman sehingga mampu menghambat perkembangan penyakit setelah terjadi infeksi. Adapun cara pengendalian penyakit tumbuhan, di dalam penerapannya di lapangan, pengendalian PPTT dilakukan dengan tindakan sistematis dan terencana, meliputi memilih lokasi dan waktu tanam yang tepat di mana populasi patogen atau sifat sedang rendah. Kemudian menggunakan benih atau bibit tanam yang sehat yang bebas dari infeksi patogen terbawa benih ataupun tular benih. Kemudian menggunakan varietas yang tahan atau toleran terhadap penyakit. Selanjutnya, menghilangkan tanaman atau sisa tanaman yang terinfeksi yang dapat berfungsi sebagai inokulum dengan cara dibakar, dikomposkan, ataupun dipendam. Kemudian dilakukan rotasi tanaman dengan tanaman yang bukan inang atau infeksi patogen untuk mencegah atau mengurangi perkembangan penyakit. Memelihara tanaman dengan nutrisi yang seimbang agar tanaman tumbuh dengan sehat sehingga mampu mentolerir serangan patogen. Kemudian menghindari kerusakan atau rusak agar tidak ada jalan masuk patogen ke dalam jaringan tanaman. Kemudian dapat menggunakan jarak tanam yang cukup sehingga sirkulasi udara lancar, kelembapan udara tidak terlalu tinggi, dan mencegah permukaan daun menjadi basah dalam waktu yang lama. Selanjutnya, merencanakan waktu dan lama pengairan sehingga memenuhi kebutuhan tanaman tanpa air berkelebihan. Yang terakhir, menyeleksi cara pengendalian secara biologi atau kimiawi yang efektif. Lalu ada prinsip pengendalian penyakit patogen. Yang pertama yaitu eksklusi patogen. Bertujuan menghindari masuknya patogen ke wilayah yang masih bebas patogen atau penyakit. Bila patogen tidak berhubungan dengan tanaman, maka infeksi atau penyakit tidak akan terjadi. Lalu yang kedua ada eradikasi patogen. Prinsip eradikasi dimaksud untuk memusnahkan atau mengurangi jumlah patogen dari tempatnya. Misalnya tanah, permukaan atau bagian tanaman, alat pertanian, dan tempat penyimpanan. Upaya patogen yang lebih luas antara lain dengan memusnahkan tanaman yang dikembangkan. Lalu yang ketiga ada proteksi inang yang rentan. Proteksi atau perlindungan tanaman inang yang rentan terhadap penyakit dilakukan untuk melindungi tanaman dari yang dilindungi oleh patogen. Bila patogen telah berhasil melakukan infeksi, maka upaya melindungi harus dilakukan untuk mempercepat perkembangan penyakit. Upaya untuk melakukan perlindungan secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan agresi hayati atau menggunakan cara budidaya yang lebih baik. Lalu yang keempat ada resisten inang. Tanaman tidak memiliki sistem untuk memproduksi antibodi yang disukai manusia atau hewan. Oleh karena itu, tanaman tidak dapat memperoleh ketahanan imunisasi melalui vaksinasi. Walaupun demikian, ketahanan tanaman dapat diperoleh melalui penanganan dengan jenis patogen tertentu. Demikianlah hasil diskusi kami. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar atau bisa di grup WA. Nanti kami jawab. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.